Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mustaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya yang barokah, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seluruh yang menjadi penghuni langit dan bumi atau isinya langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensucikan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang buruk. Namun tasbih mereka itu kita semuanya tidak mengetahuinya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang pengertian tasbih, macam-macam bentuk tasbih yang ditampilkan dalam Al-Quran. Namun terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya kata yang artinya bertasbih. Adapun penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Hadid ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Penjelasan ayat, semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan. Allah maha perkasa atas makhluk-makhluknya, juga maha bijaksana dalam mengatur urusan mereka. Pengertian bertasbih, tasbih secara umum dimaknakan dengan tanzih, mensucikan, yakni mensucikan Allah bahwa Allah maha suci dari segala apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Tidak ada sekutu bagi Allah dan ia tidak berhajat kepada siapapun, suci dari sifat buruk dan kekurangan. Surat Al-Isra 44. Tusabbihu lahum samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya, langit yang 7, bumi yang dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Penjelasan ayat, langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan setiap sesuatu di alam ini menyucikan Allah dengan sebenar-benarnya, disertai pujian dan sanjungan bagi Allah. Akan tetapi, kalian wahai manusia tidak dapat memahaminya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun terhadap para hambanya, tidak menyegerakan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuannya,
Maha Pengampun bagi mereka. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata yang artinya bertasbih dalam bentuk yang berbeda-beda. Mengapa kata yang artinya bertasbih itu ditampilkan oleh Allah dengan bentuk-bentuk yang berbeda? Karena Allah memiliki tujuan bahwa bertasbih itu mulai kapan dan bagaimana, serta nanti berakhirnya di mana. Disitulah maka kata-katanya tampil berbeda-beda. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami akan mengaturkan pengertian kenapa bentuk kata itu berbeda-beda dan maksudnya seperti apa. Penjelasannya seperti berikut. Tampilan kata tasbih. 1. Tampil menggunakan fi'il madhi seperti sabbaha yang berwarna merah. Lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hadid ayat 1. Menggunakan fi'il madhi itu yang berwarna merah, sabaha, itu artinya melakukan tasbih sejak dahulu. 2. Tampil menggunakan fi'il amar, sabbih, yang artinya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Al-Hijr 98. Menggunakan fi'il amar, sabbih, berarti sejak diperintah bertasbih selalu mengerjakannya. 3. Tampil menggunakan fi'il mudhari'. Contohnya tusabbihu yang berwarna merah, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Al-Isra 44. Tampil menggunakan mudhari', yaitu tusabbihu, berarti mulai sekarang hingga akan datang. 4. Tampil menggunakan masdar, subhana. Am lahum ilahun ghairullah subhanallah amma yusyrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Atur 43. Tampil menggunakan masdar, yaitu subhana, berarti melakukannya tidak kenal waktu, terus menerus. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk kata yang artinya semuanya bertasbih, yang mana karena bentuk-bentuknya berbeda, tentu maksudnya juga berbeda. Ada yang bentuknya menggunakan fi'il madhi atau kata yang bentuk lampau, fi'il mudhari' kata yang bentuk sedang, dan fi'il amar kata yang berupa perintah, serta bentuk masdar, yaitu isim, bukan kata kerja, yang mana kalau itu isim atau kata benda tidak terkait dengan waktu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk selanjutnya
kami akan mengaturkan di antara keutamaan bertasbih yang penjelasannya seperti berikut. Di antara keutamaan bertasbih: 1. Memperberat timbangan amal. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. 2. Diampuni dosa-dosanya. Mangqala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa ingkana mithla zabatil bahar. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Muslim. 3. Akan memiliki kebun kurma di surga. Mangqala subhanallahil azim wa bihamdi wurisat lahu nahlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdil azim, ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Rawahu Tirmidzi. 4. Bertasbih itu kalimat yang paling dipilih Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kalami afdal, qala mastafallahu lil malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdi. Rasulullah ditanya apakah ucapan yang paling unggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para malaikatnya dan hambanya adalah ucapan subhanallah wa bihamdi. Hadis riwayat Muslim. 5. Terhindar dari penyakit berat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qabisah ma jaa bik, qultu kabirat sini wa raqa'at mi fa'ataituka litu'allimani ma yanfa'ani lahu ta'ala bihi. Faqala ya qabisah ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa istaghfarolak. Ya qabisah idha sallaita subha faqul salasan subhanallahil azim wa bihamdi tu'afa minal am'i wal judami wal faraj. Suatu kali Qabisah al-Makharik mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku beberapa kalimat atau ucapan yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku, karena sungguh umurku sudah tua dan aku merasa lemah untuk melakukan apapun. Lalu Rasulullah SAW berkata, adapun untuk duniamu, maka ketika engkau selesai sholat subuh, maka ucapkan tasbih sebanyak 3 kali. Jika engkau membacanya, maka engkau terhindar dari kesedihan, kusta, lepra, penyakit biasa, lumpuh akibat pendarahan otak atau stroke. Hadis riwayat Ahmad. 6. Bertasbih itu bisa menggantikan Al-Fatihah. Tasbih itu dapat menggantikan bacaan Al-Fatihah bagi orang yang belum mampu membacanya. Sementara waktu
Sholat sudah tiba dan wajib melaksanakan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni. Qala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki, ia berkata, sungguh saya tidak mampu menghafal satu pun dari Al-Quran, maka ajarilah bacaan yang mencukupiku. Rasulullah berkata, katakanlah, ucapkanlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fillah rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, bisa kami aturkan tentang tasbih dan pengertiannya serta bentuk-bentuk kata yang ditampilkan dalam Al-Quran yang semuanya bermakna atau artinya bertasbih. Semoga kita semuanya menjadi golongannya hamba-hamba Allah yang benar-benar taat kepada perintah-perintahnya dan mampu menjauhi larangan-larangannya. Di antaranya kita selalu bertasbih kepadanya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.